Halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan aplikasi Scaffold untuk pengelolaan keuangan proyek. Pertama, pilih proyek yang akan kita update. Setelah itu, klik menu keuangan pada bagian kiri. Di atas ini terdapat beberapa indikator. Nilai kontrak atau budget. Ini adalah nilai yang kita masukkan ketika pertama kali membuat proyek. Setelah itu ada realisasi cash. Nilai ini adalah jumlah keseluruhan dari pengeluaran proyek yang telah dibayar, atau seluruh dari jumlah nilai yang terdapat pada menu pengeluaran ini. Yang ketiga adalah nilai realisasi. Nilai ini adalah penjumlahan antara pengeluaran dan sisa hutang yang ada. Total sisa hutang dapat kita lihat pada menu analisa keuangan. Selanjutnya adalah sisa kontrak. Sisa kontrak ini adalah hasil dari pengurangan antara nilai kontrak atau budget dengan total realisasi. Dan yang terakhir adalah kinerja biaya atau BCWP, Budget Cost of Work Performance. Nilai ini menggambarkan berapa jumlah nilai yang harus kontraktor terima dari owner, sesuai dengan nilai progres fisik pembangunan terkini. Selanjutnya, kita masuk ke menu Purchase Order. Klik tombol tambah PO untuk menambahkan data. Pilih kategori untuk mengelompokkan datanya. Terdapat 4 kategori yang secara otomatis dibuat oleh sistem, yaitu material, upah, alat, dan lain-lain. Jika ada kategori di luar dari keempat tersebut, maka kita bisa menambahkannya pada menu analisa keuangan. Untuk jelasnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Untuk kolom nomor PO ini tidak wajib diisi. Kita bisa memasukkan nomor PO secara manual atau secara otomatis dengan menekan tombol Generate. Sistem akan membuatkan nomor PO secara otomatis dari setiap pemesanan kita. Selanjutnya, nomor invoice. Nomor invoice ini bisa dilewatkan terlebih dahulu jika belum ada. Jika ada, kita bisa menginputnya, kemudian kita juga bisa mengarsipkan bukti dari invoice yang diberikan oleh vendor ke dalam sistem. Kemudian, masukkan nama item. Jika nama itemnya sudah pernah kita masukkan sebelumnya, nama itemnya akan tersimpan ke dalam sistem, sehingga kita tinggal memilih dari daftar yang ada. Lalu, kita masukkan tanggal dari purchase order tersebut. Satuan, volume yang dipesan, total harga dari keseluruhan, bukan harga satuan barang. Masukkan nama vendor, tempat kita memesan. Lalu, isi kolom keterangan jika dibutuhkan. Selanjutnya, klik tambah PO untuk menyimpan datanya. Data yang masuk ini tercatat sebagai hutang. Kita dapat melihat catatannya pada menu analisa keuangan. Kita perlu mengklik tombol titik 3 pada kolom aksi ini, kemudian klik bayar. Jika pembayaran dilakukan hanya sebagian, maka status akan berubah menjadi dibayar sebagian. Catatan pembayar tersebut akan muncul pada menu pengeluaran. Pada menu analisa keuangan, kita dapat melihat bahwa jumlah hutang akan berkurang sesuai dengan jumlah yang sudah dibayarkan. Jika kita membayar lunas sisanya, misalkan seperti ini, maka catatan hutang pada menu analisa keuangan akan menghilang. Untuk transaksi yang tidak melalui proses purchase order dan langsung dibayar lunas, maka kita dapat menambahkan data transaksi langsung pada menu pengeluaran. Klik tombol tambah data. Masukkan data transaksi sesuai yang kita butuhkan. Prosesnya kurang lebih sama saat kita menambahkan data PO. Klik tombol simpan untuk menyimpan datanya.
Kita dapat mendownload laporan dari setiap menu ini: purchase order, pengeluaran, dan analisa keuangan. Kita tinggal mengklik tombol download sesuai dengan menu yang kita masuki. Kita juga dapat memfilter data sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita ingin membuat laporan mingguan. Kita tinggal memfilter data sesuai dengan rentang waktu yang dibutuhkan. Pilih kategori dan pilih vendor. Data yang tampil pada tabel akan sesuai dengan pengaturan filter yang kita masukkan. Data yang sudah kita filter ini dapat kita download juga. Kembali ke menu PO. Untuk pencatatan transaksi khusus material dan alat harus melalui menu PO. Hal tersebut dikarenakan catatan transaksi alat dan material juga akan masuk ke menu logistik. Setiap catatan PO yang ditambahkan pada menu keuangan maupun logistik akan terhubung satu dengan yang lainnya. Yang membedakannya adalah jika pada menu keuangan, pada kolom aksi ini, ada tombol bayar. Maka, pada menu logistik, ada menu diterima. Kita bisa mencatat berapa jumlah material atau alat yang sudah diterima logistik dari vendor. Setelah kita masukkan jumlahnya, kemudian klik submit. Catatan barang yang sudah kita terima tadi akan muncul pada menu barang diterima. Pada menu rekap, akan terlihat jumlah total material atau alat yang sudah kita terima sejauh ini. Pada menu rekap ini, kita bisa melihat volume rencana, material, jumlah yang sudah diterima sejauh ini, dan jumlah yang sudah digunakan, dan stok di gudang. Untuk mencatat jumlah material dan alat yang sudah digunakan, kita menuju ke menu barang keluar. Klik tambah data. Masukkan isi kolom yang sudah tersedia. Kemudian klik submit. Data-data ini dapat kita download dalam bentuk PDF dan Excel. Selain itu, kita juga dapat memfilter data sesuai dengan kebutuhan kita. Demikian penjelasan mengenai pengelolaan keuangan dan material pada aplikasi Scaffold ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.